saya dan Ibu Widya Arwita. Jadi di uji komprehensif ini kami akan bertanya tentang beberapa hal ya Pak Mardino. Dan ini tentu berkaitan dengan mata kuliah ataupun proses pembelajaran yang sudah Pak Mardino jalani sebelumnya. Ya, dan ini merupakan syaratnya harus lulus di uji komprehensif ini, baru akan bisa mengikuti mata kuliah selanjutnya yaitu PPL. Siap ya Pak Mardino? Siap, Bu. Oke, gimana Bu Widya? Saya dulu. Iya, boleh Bu Endang. Oke, ya. Oke Pak Mardino, kita akan mulai ya dari yang pertama itu adalah tentang proses eksplorasi masalah yang sudah Bapak lakukan. Mardino bisa menjelaskan ya, mendeskripsikan kira-kira seperti apa Pak Mardino kemarin melakukan proses identifikasi masalah, eksplorasi masalah ya sampai ke menetapkan solusi. Oke, Prosesnya. ya Bu, izin menjawab ya Bu Endang. Ya, silakan. Di awal diidentifikasi masalah, saya mengidentifikasi beberapa masalah di sekolah saya. Yang salah satunya kemarin itu yang saya sangat urgent itu kemarin saya buat itu kurangnya keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran tematik. Dan yang kedua itu juga yang saya rasa urgent kemarin itu rendah. Maaf Pak Mardino, Ya, Bu. Pak Mardino maaf. Jangan ke masalahnya dulu, proses Proses mengidentifikasi untuk masalah ya Bu ya. ya Eh, menginvestigasi, mengeksplorasi gitu ya. yang saya buat untuk mengidentifikasi masalah itu mengetahui sejauh mana sudah masalah yang saya temukan di sekolah saya selama saya menjadi guru. Nah, setelah itu, setelah mengidentifikasi masalah, saya mengeksplorasi masalah tersebut dengan menggunakan kajian literatur, hasil wawancara dengan guru dan teman sejawat dan kepala sekolah beserta pengawas, dan juga mewawancarai beberapa pakar yaitu dosen. Setelah itu didapatkan alternatif solusinya sehingga didapatkanlah akar penyebab masalah tersebut. Nah, dari akar penyebab masalah tersebut kita eksplorasi untuk menentukan solusi apa yang akan kita ambil gitu untuk akar masalahnya, yaitu dengan cara mengeksplorasi juga mengeksplorasi alternatif solusi juga dengan eh, dengan dengan kajian literatur dan beberapa wawancara dengan pakar dan guru teman sejawat dan sebagainya, sehingga nanti dari alternatif solusi yang sudah kita temukan dari kajian literatur dan nampaklah nanti kita bisa menentukan solusi yang akan kita gunakan seperti itu Bu. Oke. Nah, dari rangkaian kegiatan yang Bapak lakukan itu ya, kita di pencarian dan eksplorasi solusi dan juga penyebab eksplorasi masalah dan penyebab masalah. Kira-kira menurut Bapak apa permasalahan yang paling krusial yang harus Bapak selesaikan? eh yang paling krusial ataupun yang paling urgent saya rasa Bu itu di bagian kurangnya keaktifan belajar siswa di dalam kelas pada kegiatan pembelajaran tematik Bu. Kurangnya keaktifan. Ya, kurangnya keaktifan Selain belajar itu, siswa. Ya, sama terus satu lagi Bu, kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika Bu. minat belajar siswa pada matematik. Oke. Nah, yang pertama dulu solusinya apa, Pak? Yang pertama Menurut Bu, Bapak yang yang logis untuk menyelesaikan persoalan minimnya keaktifan siswa di dalam belajar. ya saya jawab ya Bu. Ya, kemarin saya identifikasi masalah yang kurangnya keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran tematik. Saya ambil solusinya sebagai yaitu menerapkan model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada pembelajaran tematik Bu. Saya ambil tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat Bu di kelas 5. PJBL ya. Iya Bu, PJBL. Oke. Terus di PJBL. Oke. Iya. Langkah-langkah PJBL itu gimana, Pak? Langkah-langkah PJBL yang pertama Pak, Bu itu mengorientasi masalah, itu kita memberikan pertanyaan pemantik
terkait masalah yang akan kita buat gitu. Yang kedua itu Bu, pengorganisasian peserta didik. Di situ guru membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang ketiga itu Bu, menjadwalkan ataupun mendesain proyek. Di situ nanti siswa diminta untuk mengeluarkan alat-alat ataupun alat bahan yang sudah diumumkan sebelumnya untuk dibawa ke sekolah. Yang keempat itu memonitoring Bu. Jadi nanti di dalam siswa itu mengerjakan proyek yang kita buat, guru itu memonitoring ataupun mengawasi siswa dalam melaksanakan proyek Bu. Nah yang kelima itu Bu, menguji hasil, yaitu siswa diminta untuk mempresentasikan hasil proyek mereka ke depan. Yang terakhir itu mengevaluasi atau refleksi, yaitu menanyakan bagaimana pendapat mereka tentang proses pembelajaran yang kita buat Bu, ataupun memberikan evaluasi. Seperti itu Bu. Saya ambil satu RPP-nya Pak Mardino ini, yaitu Bu. di RPP tentang sehat itu penting ya. Kemudian di tema subtema sehat itu penting, peredaran darahku sehat. Ada 2 muatan saya lihat di sini, ada IPA, ada Bahasa Indonesia. Iya Bu. Ya kan? Nah, oke. Tadi Bapak memilih PJPL karena persoalannya adalah tentang rendahnya keaktifan siswa. Ya, gitu ya Pak Mardino ya? Iya Bu. Nah, oke. Saya lihat di kegiatan intinya Bapak buatnya di sini ada mengamati gambar yang ada. Gambar apa nih yang disajikan Pak? Ini nanti Bu, gambar yang disajikan di PowerPoint. Nanti ada gambar orang yang sedang menjaga kesehatan, yaitu berolahraga dan tidur cukupnya Bu. Bisa diulangi Pak, gambar apa Pak? Gambar yang ada di PowerPoint nanti yang saya ambilkan di situ, yaitu yang pertama itu gambar orang lagi lari pagi ataupun jogging sama tidur dengan secukupnya Bu, gitu Bu. Itu Bapak sedang membelajarkan apa itu? Memberikan pertanyaan gambar yang pemantik, Bu. seperti itu. Memberikan pertanyaan pemantik Bu di awal pembelajaran. Pertanyaan pemantik. Apa pertanyaan yang bisa dibuat dengan mengamati gambar itu? Yang bertanya siapa ini nanti Pak? Bapak atau siswanya? Sayanya Bu, nanti dia untuk mengetes pengetahuan awal siswa Bu. Apalah kira-kira yang akan Bapak tanyakan? Contohnya seperti ini Bu. Nah, anak-anak apa yang mereka lakukan pada gambar tersebut, seperti itu Bu. Yang kan Bapak prediksi jawaban anak-anaknya apa? Kalau saya prediksi nanti akan menjawab lari Pak sama tidur Pak, gitu Bu. Oke. Kaitannya apa dengan materi Bapak saat ini? Jadi nanti saya kaitkan Bu, nanti jika kita berolahraga dan tidur cukupnya, itu akan membantu kita untuk menjaga peredaran darah kita, gitu Bu. Gitu ya. Iya sih Bu. Menjaga apa tadi, tidur yang cukup dan olahraga yang cukup. Ya, bagaimana tuh? Dapat membuat itu kita bagaimana sehat, gitu, Pak? Bu. Sekarang saya siswanya. Bagaimana Pak hubungannya itu? Kok kita tidur cukup? Apa kaitannya dengan peredaran darah Pak? Ya, jadi kalau peredaran darah kita sehat dengan berolahraga dan tidur siang cukup, jika kita juga akan kita juga akan sehat, seperti itu Bu. Jadi nanti kita kaitkan dengan kesehatan dan sistem peredaran darah, gitu Bu. Karena ini kelas 5 Bapak kan? Iya Bu. Nah, bagaimana bisa tidur sehat, tidur yang cukup, olahraga yang cukup itu bisa menyebabkan kaitannya dengan sistem peredaran darah? Karena Bu, kalau kita berolahraga, darah kita juga akan sehat, gitu Bu, dan kita juga akan memperoleh imun yang sehat, seperti itu Bu. Iya, muter-muternya di situ pernyataannya Pak Mardino. Maksudnya gini ya, jangan terlalu jauh juga lintasannya ya antara kondisi fakta yang kita sajikan kepada siswa dengan materi kita. Karena sistem peredaran darah ini kan yang tidak bisa divisualisasi ya kan? Iya Bu. Bisa enggak dilihat Pak Mardino? Tidak Sistem Bu. peredaran darah ini? Tidak Bu. Nah,
Sedangkan antara tidur dan istirahat dan cukup dengan berolahraga itu ya, kan itu butuh penjelasan yang cukup panjang gitu ya, mengaitkan dengan sistem peredaran darah kita. Nah, apakah cukup gitu loh? Cukupkah penjelasan dengan pernyataan atau pertanyaan Bapak yang seperti itu memahamkan kepada siswa? Kalaupun maksud Bapak mungkin mau supaya HOTS gitu ya, tapi jangan sampai membingungkan gitu. Membuat contohnya kan gitu Iya, ya. Bu. Nah, kemudian yang di tahap berikutnya saya juga ini YouTube-nya apa isinya, Pak? YouTube-nya itu dia sejenis kartun, Bu, tapi dia ada di situ peredaran darah, Bu. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil siklusnya, Bu. Oke. Terus kemudian ini kan ada 2 muatan ini, IPA dan SBDP. Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia, sorry. Iya, Bu. Bahasa Indonesia ya. Tentang pantun. Nah, ini bagaimana Bapak mengintegrasikan ya, atau bagaimana Bapak memadupadankan materi bahasa Indonesia dengan IPA-nya menjadi sebuah tema, ya kan? Karena kita tematik kan gitu. Jadi tidak pembelajarannya kalau tematik gimana biasanya Pak Mardino? Oke, saya jawab ya, Bu Endang. Jadi nanti, Bu, saya munculkan sebuah teks di PowerPoint dan saya bacakan, Bu. Nah, kaitannya sama di pantun itu isinya nanti ada tentang menjaga peredaran darah gitu, Bu. Jadi nanti saya bertanya. Saya tadi masih mau konfirm tentang video, Pak. Tentang video ya, Bu. Video yang ini ya. Itu videonya YouTube bikin sendiri atau di-download aja, Pak? Di-download, Bu, kemarin. Nah, kalau isi muatan di videonya itu? Isi muatan videonya itu kira-kira masih di siklus peredaran darah, Bu. Nah, itu sendiri ya. Iya. Terus kemudian yang berikutnya ada lagi di poin 8 ini ada YouTube lagi nih, ice breaking. Iya kan? Mohon maaf, Bu, video yang di awal itu apa, Bu? Menyanyikan lagu nasionalisme, Bu. Video yang di awal, Bu. Jadi video pembelajarannya yang mana nih, Pak? Yang di bagian apa, Bu? Orientasi masalah, Bu. Nanti di situ kan ada video mengamati video dan video yang poin 4 ini ya. Iya, Bu. Nah, ini muatannya apakah cuman IPA gitu ya? Iya, Bu, di IPA-nya aja. Itu apakah itu bisa dikatakan, karena kan tematik itu harus kita pastikan mulai dari media, materi, semuanya harus dikemas dalam bentuk tematik ya kan? Iya, Bu. Terus bagaimana lagi nanti Bapak membelajarkan untuk yang bagian bahasa Indonesianya? Nanti, Bu, kalau rencana saya nanti waktu di PPL setelah juga di waktu itu peer teaching, setelah menonton video, siswa diberikan kesempatan untuk membaca pantun yang di depan gitu, ataupun nanti saya yang bacakan. Nanti saya bertanya, Bu, ini teks apa ya anak-anak, seperti itu, Bu. Jadi nanti anak-anak itu menjawab gitu, Bu. Berarti itu masih tematik nggak itu, Pak? Nanti kalau seperti itu Bapak menyajikannya. Kalau tema isi pantunnya nanti, Bu, itu ada kaitannya sama pembelajaran yang dahulu, Bu. Gitu. Nanti di isi pantunnya itu menjaga peredaran darah juga isinya gitu, Bu. Menjaga? Isi pantun itu nanti menjaga peredaran darah, Bu, gitu. Memang indikatornya apa? Indikatornya kemarin itu, Bu, menjelaskan peredaran darah manusia. Nah, nyambung itu. Yang penting nanti indikatornya saya lihat di sini kan menganalisis jenis-jenis organ peredaran darah serta fungsinya. Kemudian merancang siklus sistem peredaran darah. Kemudian menjelaskan apa itu sistem peredaran darah, membuat gambar serta siklus. Jadi ini mau belajar tentang jenis-jenis dan bagaimana siklus sistem peredaran darah. Sedangkan muatan pantun Bapak tadi menjaga sistem peredaran darah. Gini, Bu, maksudnya peredaran darah itu gitu, Bu. Mengkaitkan pembelajaran itu dengan peredaran darah itu di dalam pantun gitu, Bu. Iya. Nah, makanya jadi nanti itu harus dijagai, Pak. Siap, Jangan Bu. sampai Bapak
mengajarkan materi yang belum saatnya ditagihkan di indikator. Iya Bu, salah mengucap Bu. Terus kemudian yang berikutnya, ya tadi ini ya, terus, nah setelah itu peserta didik, apa nih tadi, bertanya jawab dengan guru mengenai materi. Ini apa dasarnya nanti bertanya jawab, Pak Mardino? Materi yang terkait video pembelajaran tadi Bu, terkait dengan video pembelajaran sebelum masuk ke pantunnya Bu. Jadi di manalah dia kira-kira tadi mengaktifkan siswanya? Apakah ketika Bapak bertanya siswanya menjawab, itukah yang dimaksudkan mengaktifkan siswanya? Satunya iya Bu, tapi nanti lebih ke aktifnya itu membuat proyeknya itu Bu di dalam kelompok. Di mana itu? Di bagian. Di mana Bapak Di bagian Bu, di bagian pengorganisasian. Di situ mereka membuat proyek Bu. Dan mendesain. Pengorganisasian. Dan mendesainnya Bu. Pengorganisasian tidak ada di sini pengorganisasian. Proyeknya apa kira-kira Pak? Proyeknya kemarin saya buat Bu itu alat peraga sistem peredaran darah manusia yang dibuat dari barang bekas Bu. Contohnya dari botol aqua. Dari botol aqua. Terus kemudian yang untuk bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya nanti bahasa Indonesia nggak sih? Bahasa Indonesia nanti di situ kalau saya buat di situ Bu, membuat buku pantun Bu. Apa? Membuat buku pantun Bu. Jadi proyeknya ada dua ini, satu pisah-pisah produknya, tapi pisah-pisah produknya IPA sama bahasa Indonesia. Iya Bu, tapi dia dalam satu LKPD Bu. Jadi di mana tematiknya? Tematiknya nanti di pantunnya itu berkaitan dengan peredaran darah gitu Bu. Nanti saya suruh anak-anak itu mencari sebelum hari H gitu Bu, untuk mencari pantun yang berkaitan dengan peredaran darah gitu Bu, ataupun tentang kesehatan. Nah, tapi itu bagian dari proyek. Masa disuruh mencari sebelum hari H? Ya. Proyek itu kan idealnya dikerjakan ketika di kegiatan inti, mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Ada tahapan-tahapan, langkah-langkah yang harus mereka lakukan di kegiatan inti itu sehingga dia menghasilkan satu produk, kan gitu. Iya Bu. Nah, maksudnya ini kenapa seperti itu? Pasti Bapak mensiasati karena ketidakcukupan waktu. Karena banyaknya produk yang dihasilkan, satu aja pun susah. Mestinya kan Bapak ini merancang satu produk, ya satu proyek yang di dalamnya ada muatan bahasa Indonesia, di dalamnya ada muatan IPA. Jadi satu produk itu sudah bisa melihat ketercapaian indikator pada selama proses pembelajaran itu, baik yang muatan IPA maupun muatan bahasa Indonesianya. Ya. Nah, kemudian bagaimana nanti Pak Mardino bisa memastikan bahwasannya model yang Bapak pilihkan ini bisa menyelesaikan permasalahan Pak Mardino? Kalau kita lihat dari permasalahannya Bu, setelah kita laksanakan, nanti siswa itu situ juga kita tuntut untuk aktif bertanya bagaimana caranya untuk membuat proyek itu seperti itu Bu. Nanti kita menilai juga siswa siapa yang aktif dalam hal belajar, kita akan membuat penilaian dengan cara penilaian observasi Bu. Observasi apa yang dia amati untuk melihat bahwasannya model Bapak bisa menstimulus keaktifan siswa dalam belajar. Nanti saya buat lembar observasi siswa itu, di dalamnya itu menilai keaktifan siswa Bu. Jadi nanti setelah di dalam kelompok itu siswa bekerja sama dan dinilai juga sikapnya siapa yang paling aktif. Nah, itu yang akan mendapat nilai yang bagus gitu Bu. Kita juga mengatakan bentuk konkretnya aktif ini apa sih Pak yang diamati? Diamati di dalam kelas? Di dalam kelas itu contohnya Bu, satu aktif bertanya Bu. Kalau saya melihat seperti itu. Terus yang kedua aktif di dalam kelompok itu gitu Bu. Bagaimana dia menyelesaikan produk di dalam kelompok. Proyeknya itu kan bersama. Iya Bu. Proyek bersama. Jadi nanti itu menghasilkan proyek bersama itu apakah nilai individu atau nilai kelompok? Kalau menghasilkan proyek itu nilai kelompok Bu. Tetapi kan nanti di dalam satu kelompok itu pasti nanti ada siswa yang
aktif, ada yang siswa yang tidak aktif gitu Bu. Jadi nanti Nah, keaktifan itu mereka. apa yang Bapak amati untuk melihat, oh ini aktif, oh ini tidak aktif Oh, gitu. Apa yang dia amati di kerja kelompok untuk penilaian individunya? sikapnya Bu. Sikap Sikap, sikap bisakah? sikap keaktifan Sikapnya siswa. seperti apa, Pak? Nah, kalau siswa itu aktif dalam mengerjakan proyeknya Bu, nanti kita bisa membuatkan nilai anak itu lebih unggul dari yang lain gitu Bu. Jadi nanti nilai per kelompok itu tidak sama walaupun dikerjakan secara individu gitu Bu. Ada nggak tahapan-tahapan, langkah-langkah ataupun step-step untuk mengerjakan proyek itu, Pak? Ada Bu. Apa coba? Bapak Mardino bisa jelaskan? Yang pertama itu siswa itu akan membuat menggunting kardus yang sudah kita sediakan, yang sudah saya sediakan nanti. Terus yang kedua membuat bolongan di atas botol aqua ataupun aqua itu. Yang kedua menempel aqua sesuai dengan letaknya yang saya buat yang sudah dimodif, yang sudah dibuat letak aquanya di mana. Nah, setelah ditempel, dimasukkan selang yang berukuran 1/4 inci ataupun selang selang atom. Itu nanti dimasukkan melalui aqua yang sudah dibolongi. Baru nanti satu aqua lagi yang tidak ada di luar dari kardus itu diisi air dengan pewarna Bu. Jadi nanti siswa itu mempresentasikan alat proyeknya itu dengan memencet aqua itu, sehingga nanti peredaran darah itu nampak dari peredaran darah kecil sampai peredaran darah besar seperti itu Bu. Nah, itu kan sebetulnya tahap-tahap yang bisa diobservasi dari siswa. Harusnya itulah muatan lembar observasinya. Berarti langkah-langkahnya ya Bu ya, langkah-langkah pembuatannya ya Bu. Ya, Iya. dari situ kita bisa mengukur baik secara individu maupun secara kelompok. Iya Bu. Kelompoknya nanti bagaimana bisa mereka menghasilkan satu produk yang sesuai dengan standar yang kita buat. Tentu kan kita membuat standarnya, produk yang dihasilkan harus seperti ini, seperti ini, supaya bisa kita mengukur. Nah, baik dari secara substansial, apa yang mau mereka hasilkan tadi. Proyeknya tadi berupa, apa tadi Pak? Berupa Alat peraga sederhana Bu untuk peredaran darah manusia. ya, alat peraga sederhana. Yang tentu di dalam itu sesuaikan apa komponen-komponen apa yang harus ada di alat peraga sederhana itu. Kemana Bapak merujuknya? Bisa diulang Bu? Alat peraga sederhana tadi itu komponen-komponen apa yang harus dimilikinya? Alat peraga sederhana tentang sistem peredaran darah tadi. Komponen. Kemana Bapak? Apa yang menjadi patokan Bapak dalam merancang seperti apa komponen-komponen alat peraga yang harus mereka buat? Komponen-komponen. Selain tadi mereka menetapkan menggunakan alat bahan, apa yang paling utama yang harus Bapak Mardino jagai? Yang harus saya jagai nanti itu di dalam pembuatan proyeknya itu Bu, dia siswa itu harus harus serius seperti itu Bu. Komponen itu pasti. Komponennya apa? Apa rujukan Bapak? Apa dasarnya? Oh, komponen alat peraga sederhana terkait sistem peredaran darah ini adalah tentang organ-organ peredaran darah manusia dan juga bagaimana sistem peredaran darahnya. Kan gitu ya? Iya Bu. Kan harus ke situ. Bapak harus merujuk ke indikator. Iya Bu. Dari situlah nanti kita bisa mengukur bagaimana siklus sistem peredaran darah dan organ-organ apa saja yang terlibat serta apa fungsinya. Jadi kita mengukur dari produk yang mereka hasilkan itu bisa melihat ketercapaian indikator, ya kan? Indikator yang selain keterampilan, ya kan? Nah, bisa melihat secara kognitif, indikator yang berkaitan dengan kognitifnya. Ya, Bu. Kan harus ke situ. Ya, Bu. Itulah yang bisa diukur sebetulnya, yang bisa diobservasi. Oke, Pak Mardino. Ya, Bu. Mungkin itu aja dari saya. Akan dilanjutkan oleh Ibu Widya. Silahkan Bu Widya. Ya, terima kasih Bu Endang. Selamat sore Pak Mardino. Sore Bu Widya. Ya.
Kita mulai aja ya. Tadi sudah ditelaah yang RPP itu ya, kesehatan ya. Mungkin saya lebih ke ini sekarang ke kecepatan. Berarti rencana aksi kedua ya. Iya, Bu. Nah, nah eh, di rencana aksi kedua ini Bapak kira-kira untuk solusi dari masalah apa, Pak? Bu, kemarin masalahnya ini, Bu, yaitu kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 5, Bu. Minat belajar matematika. Iya, Bu. Kemudian solusi yang Bapak berikan dari RPP ini apanya? Kemarin, Bu, Modelnya, medianya? kemarin kemarin setelah di eksplorasi penyebab masalah dan ditentukan solusinya itu menggunakan model PBL dan menggunakan media pembelajaran, Bu. Model pembelajaran dan media pembelajaran. Iya. Oke. Modelnya apa, Pak? Modelnya PBL, Bu. Modelnya PBL. Kenapa model PBL, Pak? Untuk meningkatkan minat belajar matematika. Supaya siswa itu lebih aktif dalam belajar matematika ketika kita berikan masalah seperti itu, Bu. Sehingga mata pelajaran matematika itu tidak terasa sulit bagi peserta didik seperti itu, Bu. Oke. Boleh Bapak jelaskan kegiatan pembelajarannya, Pak? Dimulai dari kegiatan pendahuluan, Bu. Ya, jelaskan ini aja secara langsung ke inti aja, kegiatan inti. Oke, yang pertama di situ yang saya buat di situ orientasi penjawab masalah itu nanti dibarengi dengan gambar yang ada di bagian di PowerPoint. Nah, yang kedua itu langsung Bapak jelaskan aja gambarnya gambar apa gitu kan, langsung ke temanya. Gambarnya di situ nanti ada gambar orang yang lagi mengendarai kereta terus pergi ke bank. Nanti di situ pertanyaannya kecepatan yang alternatif yang mana yang bisa dibuat untuk menempuh jarak yang bisa kita buat gitu, Bu. Terus berarti itu masalahnya? Iya, Bu, matematikanya di kecepatannya, Bu, gitu. Masalahnya orang mengendarai kereta gitu. Iya, Bu. Dan ini tadi dia ada pertanyaan di situ jaraknya sekian, kecepatan mana yang akan lebih cepat diketempuh jika jaraknya segini gitu, Bu. Nanti ada perhitungan sedikit seperti itu, Bu. Itu langsung ke ini ya, langsung ke apa ya? Langsung ke apa tema, langsung ke materi ya berarti ya. Iya, Bu, langsung di masalahnya itu langsung materi. Iya, Bu, tapi dari situ ada ceritanya gitu, Bu. Ada nextnya gitu, Bu. Apa itu? Masih di orientasi masalah? Iya, Bu, nanti di situ ada teks sedikit, baru nanti ada gambarnya, nanti dipertanyakan gitu, Bu. Ataupun itulah yang saya buat di bagian kecepatan, Bu, gitu. Atau saya ada dua sih, Bu, yang saya mau tanyakan di situ. Yang kedua saya tanya siapa yang lebih cepat jika siswa itu pergi ke sekolah dengan jalan kaki dan naik ke sepeda motor seperti itu, Bu. Nah, jadi itu ya. Iya, Bu. Karena di RPP Bapak buat di situ pertama orientasi masalah menjelaskan, Pak. Nah, itu yang mau saya konfirmasi. Oh iya, Bu. Iya kan? Iya, Bu. Menjelaskan materi. Gitu. Apakah di orientasi masalah itu udah ada materi gitu? Itu yang masih terkait dengan kecepatan aja sih, Bu. Maksudnya pemahaman kecepatan itu apa, pengertiannya gitu, masih sekitar itu aja. Padahal kan sebenarnya PBL ini kan berangkat dari teori konstruktivis ya kan. Berarti siswa membangun sendiri pengetahuannya. Apalagi ini kelas 5 ya? Iya, Bu. Nah, kelas 5. Nah, artinya di sini kan Bapak menjelaskan dulu kan, baru artinya mereka sudah dapat materi nih gitu. Siswa sudah dapat materi, baru siswa disuruh mencari masalah gitu. Iya, Bu, nanti saya kasih lagi beberapa masalah yang berkaitan dengan kecepatan gitu, Bu. Berarti kan pembelajarannya nggak berbasis masalah. Harusnya kalau pembelajaran berbasis masalah itu masalahnya dulu yang diangkat, ya kan? Baru dikaitkan dengan materi pembelajaran. Gitu. Ya, Pak? Iya, Bu. Nah, jadi kira-kira kalau seperti itu gimana mau Bapak buat nanti? Berarti, Bu, saya nanti gini aja, Bu. Nanti
mau RPP-nya juga mau dirombak nanti setelah ya dari masukan dari Bu Widya nanti saya munculkan video pembelajaran di awal, Bu. Setelah itu Yang masalah itu tadi ya, yang kecepatan. iya, Kayak mana Bu. tadi? Kira-kira gambarannya gimana? Gambarannya di situ nanti, Bu, ada apa namanya, ataupun ada video yang akan kecepatan lomba lari gitu, Bu. Nanti saya cari videonya, nanti saya hubungkan ke dalam kecepatan, mengapa si A lebih cepat dari si B gitu, Bu. Jadi nanti Terus setelah itu baru nanti di situ timbul permasalahan yang akan dijawab peserta didik. Setelah itu nanti di situ untuk memberikan pemahaman peserta didik lagi, siswa dibentukkan ke dalam beberapa kelompok gitu, Bu. untuk apa dibentuk kelompok, Pak? Nanti di situ mereka dibagikan LKPD, tetapi sebelum memberikan LKPD, siswa diminta juga untuk menonton sebuah video cara pengerjaan mencari kecepatan gitu, Bu, dengan soal cerita. Oke, contoh cara pengerjaan. Berarti yang mau dikerjakan udah ada contohnya gitu ya? Iya, nanti di video itu ada diberikan soal cerita dengan cara mencari kecepatan dengan menggunakan media Jokowi gitu, Bu. Jadi nanti medianya apa, Pak? Medianya itu ada media segitiga Jokowi, Bu. Jokowi? Iya, Bu. Kayak mana itu media Jokowi? Jadi segitiga Jokowi presiden. Jadi itu segitiganya itu dari kardus. Nah, nanti di atas ada kita buat huruf J, di bawah itu kita bagi dua, di samping kiri ada K, sebelah kanan ada W gitu. Jadi nanti jika kita ingin mencari kecepatan, jadi kita tutup K dengan tangan, jadi nanti ada J di atas, W di bawah, berarti rumus mencari kecepatan itu yaitu jarak dibagi waktu, seperti itu, Bu, gitu. Jadi nanti anak-anak mendapatkan sendiri rumus kecepatan itu apa, begitu, Bu. Berarti menemukan sendiri rumusnya. Iya, Bu. Oke, terus Pak, itu cara kelompok ya? Iya, Bu. Iya, Bu, nanti di kelompok juga dibagikan medianya itu satu kelompok gitu, Bu. Oke, terus setelah itu? Setelah menonton video, di dalam kelompok juga saya bagikan LKPD yang akan diselesaikan oleh kelompok tersebut. Di situ ada soal mencari kecepatan dengan 5 soal, Bu, soal cerita. Oke, terus yang ketiga itu nanti saya membimbing peserta didik dalam pengerjaan LKPD, Bu, yang mereka kerjakan di dalam kelompok. Setelah itu nanti baru mereka setelah selesai mereka baru mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Dan yang kelima itu mengevaluasi proses pembelajaran, Bu, gitu, ataupun memberikan soal evaluasi. Oke, bagaimana Bapak mengevaluasi pembelajarannya? Dengan menanyakan refleksi pembelajaran kepada peserta didik, Bu, seperti apakah kamu senang pada pembelajaran hari ini, seperti itu. Nah, apa yang kamu dapatkan, seperti itu, Bu. Itu evaluasi di dalam PBL atau evaluasi kegiatan penutup? Di bagian evaluasi PBL, Bu. Ya, berarti sudah oke. Berarti refleksi gitu ya? Iya, Bu, evaluasi dan refleksi, Bu. Terus apa lagi tadi? Bagaimana pembelajaran hari ini terus? Iya, terus yang kedua apa yang kamu peroleh pada saat pembelajaran ini, seperti itu, Bu. Apa kendala yang dihadapi, gitu ya? Iya, apa kendala gitu, Bu. Nah, kemudian kalau untuk masalah, kan tadi masalahnya minat ya? Iya, Bu, minat belajar ya. Kira-kira di bagian mana lah dari PBL ini yang bisa meningkatkan minat belajar siswanya? Yang pertama, Bu, karena saya ya dulunya mengajar matematika hanya monoton, diharapkan nanti setelah menggunakan media pembelajaran berbasis TPEC dan media pembelajaran yang konstektual dengan media Jokowi tadi dan bekerja secara kelompok dapat meningkatkan minat siswa, seperti itu, Bu. Minat siswa. Berarti
di langkah mana aja Pak kira-kira yang dominan bisa mendongkrak gitu ya minat belajar siswanya? Yang dapat mendongkrak yang pertama itu Bu yang pertama itu di menonton video. Di situ penonton video cara pengerjaannya, karena kan anak-anak sekarang ini digital ya Bu, suka dengan media yang berbasis audiovisual seperti itu. Jadi nanti untuk menumbuhkan minat belajar siswa yang pertama itu dengan menonton video, yang kedua itu dengan menerapkan media konstekstual gitu Bu. Gitu. Nah, kalau yang di tahap pertama itu nggak bisa Pak kira-kira orientasi pada masalah. Bisa nggak meningkatkan minat siswa di situ, di langkah itu? Bisa sih Bu, tapi nggak terlalu gitu Bu. Karena kita cuma bisa tapi nggak terlalu. Iya. Kalau bisa dia kayak mana Pak kira-kira? Jadi nanti kalau dia sudah memunculkan minat siswa itu sudah muncul dalam matematika Bu, siswa itu aktif gitu Bu dalam pembelajaran yang kita buat gitu. Jadi nanti siswa itu pun tidak merasa susah pembelajaran matematika itu gitu Bu. Jadi sebenarnya bisa Pak kalau seandainya itu tadi pertanyaannya itu kontekstual, permasalahan yang muncul kontekstual ya kan. Iya Bu. Arahkan anak-anak untuk memunculkan masalah. Tadi pagi pergi ke sekolah naik apa gitu kan. Iya Bu. Nah, satu ada yang naik sepeda, satu ada naik kereta, satu ada yang jalan mungkin. Ya kan? Iya Bu. Nah, kalau dari artinya kalau yang pengalaman pribadi si siswa pasti siswa kan lebih tertarik dia karena anak-anak ini kan senang bercerita dia, ya kan Pak? Iya Bu. Nah, jadi kalau dari situ itu seharusnya bisa Pak meningkatkan minat siswa karena mereka kan senang diawali dengan kegiatan mereka sehari-hari yang dilakukan. Nah, padahal secara tidak langsung Bapak bisa mengaitkannya ke materi pembelajaran, ya kan? Iya Bu. Nah, oke. Kemudian berarti tadi yang Bapak sebutkan itu ada di tahap ini ya, pengerjaan Iya Bu. informasi ya, pengumpulan informasi ya. Iya Bu. Nah, pengerjaan. Kemudian penyajian hasil bisa nggak Pak? Bisa Bu. Untuk meningkatkan Bisa Bu. minat. Oke, itu minat ya Pak. Kalau untuk ini Hotsnya itu kayak Bu, ya, hotsnya itu saya buat di bagian pengerjaan LKPD-nya Bu gitu. Jadi nanti siswa itu dapat yang pertama menganalisis perbedaan antara kecepatan, jarak dan waktu. Yang kedua itu hotsnya itu dapat memecahkan permasalahan dengan soal cerita Bu, memecahkan kecepatan dengan menggunakan soal cerita. Menyelesaikan permasalahan dari soal cerita Iya ya. Bu. Itu hotsnya gitu. Iya Bu. Materi hotsnya berarti di pengerjaan itu ya. Oke, kemudian tadi media Bapak apa? Video sama Video pembelajaran sama media konstekstual itu segitiga Jokowi Bu. yang segitiga Jokowi tadi. Iya Bu. Kalau video dari mana Pak? Download atau buat sendiri Pak? Video dari YouTube Bu saya ambil, tapi ada kaitannya dengan Jokowi itu gitu Bu. Gitu. Iya. Nah, kalau tadi kan Bapak bilang tadi pemecahan masalah atau hotsnya itu muncul di pengerjaan ya. Tapi tadi Bapak bilang pengerjaannya sudah dikasih videonya nih Pak. Berarti kan siswa tinggal mencontek aja kan cara kerjanya kan? Sebenarnya iya Bu, tapi soal ceritanya kan berbeda gitu maksudnya dari kemarin Soal ceritanya Bu. berbeda. Iya Bu, soal ceritanya berbeda dari 1 sampai 5, tetapi hanya di bagian di kecepatan dulu gitu Bu. Gitu. Iya. Oke. Nah, dalam rencana aksi Bapak disuruh buat apa aja Pak? Di rencana aksi kemarin saya disuruh buat karena kemarin saya bilang ke Bu di sekolah saya tidak ada infokus, jadi kemarin rencananya cuma menggunakan media konstekstual. Tetapi kata dosen sama guru pamong untuk rencana aksi kedua ini kita harus mengajar harus dibarengi dengan tipe. Jadi rencana aksi saya diubah menjadi ditambah dengan video pembelajaran sehingga nanti tipenya nampak gitu sih Bu. Jadi nanti saya perbaikan kemarin di situ yaitu pertambahannya itu menggunakan PPT dan video pembelajaran Bu. Itu media ya, Iya, media.
Selain media, Bapak disuruh buat apa lagi untuk rencana aksi? Media bahan ajar juga disuruh buat yang menarik. Bahan ajarnya seperti apa Bapak buat? Bahan ajarnya dia buat semenarik mungkin. Itu di awal itu ada cover, itu ada cover apa. Yang kedua di situ ada kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang ketiga ada bahan ajarnya buku ya? Iya Bu, dalam buku ada buku ya untuk siswa gitu, makanya diusahakan full color gitu Bu, semenarik kalau mungkin. dalam gitu. bentuk PPT nggak ada? Bahan ajar dalam bentuk PPT nggak ada? Dalam bahan ajar dalam bentuk PPT itu hanya ada di apa tujuan pembelajaran sama KD aja di awal Bu, sama video pembelajarannya seperti itu Bu. Oke. Selain tadi media udah, bahan ajar udah, terus apa lagi Pak Ya, yang disuruh buat? LKPD Bu. LKPD, apa LKPD itu Pak? LKPD itu lembar kerja peserta didik yang saya rancang sedemikian rupa untuk menumbuhkan minat siswa. Jadi nanti LKPD-nya saya desain semenarik mungkin untuk menunjang. Apa aja yang ada di dalam LKPD yang harus tertuang di LKPD? Yang harus tertuang di LKPD yang pertama judulnya Bu, terus judul, yang kedua di situ harus ada KD dan kompetensi dasarnya, ada indikator pencapaian kompetensi sama tujuan pembelajarannya Bu. Terus? Yang terakhir materinya baru soal pembelajarannya Bu. Materi apa nanti, materi terkait apa di dalam LKPD, baru soal penyusunan LKPD Bu. Materi sama soal Ya, gitu. Bu. Materinya cuma materi titik 2 kecepatan seperti itu Bu. Terus nanti dimunculkan sama materi. terus nanti dimunculkan soal 5 terus di bawah soal 5 itu ada juga lembar jawabannya Bu. Oke, berarti lembar kerjanya soal ya Pak ya? Berarti mereka disuruh mengerjakan soal ya? Iya Bu, soal cerita. Nah, kalau soal itu berarti masih ke ini ya, aktivitas kognitif ya? Iya Bu. Kalau yang motoriknya apa Pak? Kira-kira bisa Bapak buat? Kalau saya buat kemarin Bu, waktu presentasi siswa di depan kelas gitu Bu. Nanti orang itu kan semua disuruh ke depan satu kelompoknya. Nah, bagian untuk keterampilan orang itu kita cari keterampilan mereka menjelaskan soal itu gitu, ataupun menjawab pertanyaan itu bagaimana gitu, keterampilan mereka dalam menjawab soal itu bagaimana di depan kelas gitu Bu. Gitu ya. Iya. Berarti muatan dari PBL-nya kelihatan nggak Pak di LKPD Pak? Kalau saya rasa nampak Bu, karena di LKPD saya buat bukan nomor 1, nomor 2 gitu Bu, tetapi kasus 1, kasus 2 sama kasus 5 gitu Bu. Jadi nanti masalahnya nampak gitu Bu. Berarti kasus 1 itu orientasi pada masalah gitu ya? Bukan Bu, kasus 1 itu ibaratkan ada pertanyaan, hitung kecepatannya seperti itu Bu. Kasus 2 pun sama juga, itu ibaratkan pertanyaan aja Bu, tapi dia dikaitkan ke permasalahan gitu. Oh gitu. Oke. Berarti LKPD-nya hanya untuk muatan kognitif aja ya, yang aktivitasnya ya? Iya, Bu. Oke, selain LKPD apa lagi Pak yang Bapak buat Pak? Terakhir instrumen penilaian Bu. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian apa yang Bapak nilai Pak? Instrumen penilaian yang pertama sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan keempat keterampilan Bu. Kalau untuk materi kecepatan ini sikap apa spiritualnya seperti apa? Seperti sikap spiritualnya seperti bersyukur ataupun jujur seperti itu Bu yang saya nilai. Sosialnya itu tanggung jawabnya sama apa namanya Bu, di dalam pokoknya tanggung jawab pengerjaannya di dalam mengerjakan LKPD Bu. Tanggung jawab. Selain tanggung jawab ada lagi Pak yang bisa dinilai sih? Kalau saya rasa itu kemarin diskusinya Bu. Ya. Sikap diskusi sikap apa yang bisa kita nilai? Terus sikap mereka berdiskusi di dalam kelompok itu gitu, bagaimana cara mengerjakan LKPD tersebut gitu Bu. Ya, bagaimana mereka mengerjakannya? Ya, apanya yang maksud saya apanya yang mau dilihat? Cara mereka dilihatnya itu sikap gotong royongnya Bu, di dalam diskusi gitu Bu. Gotong royong, oke. Kerjasama sama gitu. gotong royong sama nggak Pak?
Kalau saya rasa hampir sama, gotong royong sama kerja sama Bu. Sama-sama bekerja di dalam kelompok. Kalau itu tadi sikap spiritual, kalau pengetahuan tadi udahlah oke ya, karena di LKPD dievaluasi ya kan tentang kognitif. Kalau psikomotoriknya keterampilan Keterampilannya yang Bapak tadi nilai saya nilai itu Bu, yang pertama tadi keterampilan siswa itu dalam mempresentasikan hasil LKPD mereka Bu di depan kelas gitu. Nanti kan apa aja yang Bapak lihat dari mereka mempresentasikan itu? yaitu yang pertama, Keterampilan apa? keterampilan Ya. yang pertama logat bahasanya Bu, bagaimana, Hmm. terus keterampilan mereka juga dalam menjawab soal. Kan di situ kalau soal cerita kan Bu harus ada diketahui, ditanya, dijawab seperti itu Bu. Jadi nanti itu juga dinilai bagaimana mereka mengoperasikan soal tersebut gitu Bu. Gitu. Terus oke ini yang terakhir ya. Tadi Bapak bilang kan di sekolah nggak ada infokus ya Pak. Iya Bu. Tapi di jaringan lancar nggak di daerah sana? Lancar Bu. Lancar ya. Anak-anak udah pakai HP nggak Pak? Kalau di tempat kami Bu, ya sebagian Bu. Sekarang. Nggak semua peserta didik mempunyai HP gitu Bu. Sebagian. Oke. Mm-mm. Nah, jadi kira-kira Pak, karena kita yang wajib TIPEK tadi inilah, apa aja lah yang bisa diintegrasikan dengan teknologi Pak dalam proses dalam pembelajaran? Oke, yang bisa ditipikkan itu Bu seperti pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Contohnya, Nah, contohnya, contohnya seperti kita membuat video pembelajaran. Ini kalau luring ya Bu ya, luring video pembelajaran bisa kita menggunakan PowerPoint semenarik mungkin, dan itu kalau luringnya. Tapi kalau dalam daringnya Bu, kita bisa membuat dalam LKPD online gitu Bu, ataupun memanfaatkan teknologi gitu Bu, seperti Google Form. Yang ini juga merupakan tipenya mengajar secara online ataupun daring melalui video Vicon gitu Bu. Itu juga menggunakan tipe menurut saya Bu. nah itu proses pembelajarannya ya Pak ya. Kalau selain itu apa lagi? Video berarti media ya, media digunakan saat pembelajaran. Kalau proses penilaian bisa nggak diintegrasikan dengan teknologi? Proses sebenarnya Evaluasi. sebenarnya bisa Bu. Contohnya? Contohnya tadi kalau kita membagi contoh tadi kalau kegiatan daring Bu, kita bisa membagikan soal soal secara online gitu Bu, ataupun dari Google Form ataupun dari mana gitu Bu, tadi atau dari quizzes gitu, sehingga dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran gitu Bu. Oke, ya. Jadi bisa ya. Selain media, bisa juga alat atau instrumen penilaian ya Pak ya. Iya, Bu. Kemudian kalau tadi saya tertarik di daring. Kalau daring berarti bisa pakai LKPD online. Kalau luring bisa juga kan Pak harusnya? Bisa Bu, tapi kita tampilkan di PPT Bu, LKPD-nya. Tampilannya di PPT gitu. Iya Bu. Atau kalau anak-anaknya itu sudah megang HP juga bisa dibuat di ini kan Google Classroom atau WA Group gitu ya. Iya. Atau pakai ini pakai apa kayak LMS kita gini juga kan Bisa. dibuat dalam bentuk modul-modul, modul gitu ya Pak ya. Iya Bu. Oke, saya rasa itu aja sudah semua poin tersampaikan. Saya rasa cukup Bu Endang, ini mungkin lagi sholat. Kita tunggu dulu ya Pak ya. Iya Bu. Oke, sukses ya Pak. Siap Bu, terima kasih Bu. Detail kali ya. Mati awak buat ni sini. Detail 50 menit iyalah. Ini lagi nunggu kendang siap bapak. Apa hooknya? Gimana tipenya? Apa itu tipe? Dua. Oke udah. Admin kelas. Dia yang buat room.
Bu Endang sudah selesai. Ini Oh, udah ya? sudah. Oke, ya, oke. Baik, Pak Wardino, ujian komprehensifnya sudah selesai ya. Jadi ini Pak Mardino adalah penutup untuk ujian komprehensif pada sore hari ini. Iya, Bu. Ya, sukses ya Pak Mardino. Siap, Bu. Terima kasih, Bu Endang. Oke, Terima kasih, Bu selamat sore Widya. semuanya. Selamat sore, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, Sukses Ya. Bu buat Pak Mardino ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan bisa lolos langsung ke PPL ini. Amin. Tergantung wilayah juga ya Bu ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan lah. Oke, oke. plus ya Bu Endang. Ya, oke ya, Bu. Mana di mana nih Bu Surani nih? Bu Surani. Bu Surani. Iya, Bu. Heeh. Oke, ini sudah selesai ya untuk Pak Mardino. Jadi hari ini kita Oke, sudah Bu. selesai ya. Mm-mm. Oke. Besok Ya, berarti izin live ya. kapan lagi ya? Besok jam 8 ya? Iya, Bu. 4 mahasiswa lagi. 4 mahasiswa ya. Oke, ya. Oke, heeh. Iya. Baik, Ya, oke ya izin ya Bu izin Surani live ya. Yes. Nah, Oke, Bu. Aku ternapas lega. Ih, sama Ibu Endang ini ngeri kali pertanyaannya. Bagian ada grupnya. Tinggi kali bahasa Bu Endang ini.